Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 1 tema 7. Di subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Di pembelajaran 1 kali ini kita akan belajar benda hidup dan benda tak hidup. Ini ada di halaman 4 sampai dengan 9 ya. Yuk dukung terus channel Karina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Nah, buat yang sudah subscribe dan mendukung, terima kasih banyak ya. Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah membaca teks, adik-adik dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tidak hidup dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan identifikasi gambar benda, adik-adik dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. Dan setelah berdiskusi, adik-adik dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dalam kalimat dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta pastinya orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 4 ya. Mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Amati gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar Pak Guru ya, lagi di dalam ruangan kelas beserta anak-anak. Nah, ada Siti, Dayu, Lani, dan yang lainnya. Kita sekarang amati benda di sekitar kelasmu. Ada benda apa saja sih? Ya, benda atau barang. Nah, pertanyaan pertama. Apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Coba adik-adik. Kemudian yang kedua, di sini pertanyaannya apa saja? Nah, ini adik-adik Karina kadang-kadang menulisnya agak sulit karena menggunakan mouse. Jadi jika tulisannya agak kurang baik, mohon dimaklumi ya. Nah, ini adik-adik, ini Karina geser ya. Ini angka 2. Nah, ini angka 2. Apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu? Ya, nih. Karina kasih tahu dulu sebelumnya ya. Benda hidup itu apa sih? Nah, kita lihat dulu dari ciri-cirinya. Yang paling mudah saja supaya kita tahu benda hidup itu apa. Nah, ciri benda hidup adik-adik yang adalah yang pertama, dapat bergerak dan berpindah tempat. Ya. Kemudian dapat tumbuh dan berkembang biak. Jadi makin lama diberi makan, kemudian kita tambah tumbuh besar. Ya, seperti adik-adik nih, nanti makin hari, makin tahun tambah besar ya, usianya bertambah. Ya. Kalau benda yang tidak hidup, nah ini nggak bisa bergerak. Diem aja. Ya, kalau nggak kita pindahin dia nggak gerak. Ya, dan dia tidak berpindah tempat. Nah, itu perbedaannya ya. Yuk, coba kita lihat di sini. Di gambar ini ada benda hidup apa aja? Nih, siapa adik-adik? Pak Guru ya. Nih, sudah Karina cantumkan di sini. Kemudian ini ada banyak sekali. Siapa ini? Teman-teman ya. Teman-teman di sekolah. Kemudian benda hidup lain nih. Tanaman ya. Tanaman itu termasuk benda hidup adik-adik walaupun dia tidak bisa bergerak sendiri. Makanya di sini Karina cantumkan ciri-cirinya di antara lain dapat bergerak, dapat berpindah tempat, dan dapat tumbuh serta berkembang biak ya. Kadang-kadang ada yang hanya tumbuh tapi tidak bergerak ya. Seperti contohnya ini tanaman yang ini warna ungu ya. Nah, di sini berarti ada 3, Pak Guru, teman-teman sekolah, dan tanaman. Kemudian selanjutnya tadi apa saja benda tak hidup. Kita lihat yang ada di gambar ini ya. Kursi, ini adik-adik. Kursi. Meja. Jam nih, jam di atas ya ada jam. Kemudian apa lagi? Tempat sampah ini nih. Ya, tempat sampah. Lalu ada lambang Garuda. Nah, ini papan tulis. Nah, ini nih belum Karina sebutin ya. Apa coba adik-adik namanya? Ini globe ya.
atau bola dunia. Ya, ini isinya ada peta seluruh dunia. Nah, itu adalah benda-benda yang tidak hidup. Benda-benda tidak hidup ya dia diam saja di sana, kecuali adik-adik pindahkan. Ya. Nah, coba kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Perhatikan gambar benda-benda berikut, ya. Ini ada tiang bendera ya adik-adik. Kalau kita upacara, ini digunakan untuk kita naikkan benderanya, ya. Lalu gedung sekolah. Lalu ini ada Edo, Lani, Udin, anak bebek, ada ikan, ada sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan Garuda Pancasila. Nah, kita diminta untuk menggunting ini lalu nanti ditempelkan ke sini adik-adik. Ya, mari berlatih mengelompokkan benda. Lihatlah gambar benda pada halaman sebelumnya yang tadi. Nih, Kak Rina sudah masukin ke sini ya. Tuh. Ada tiang, ada Garuda Pancasila. Kemudian tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Ya, nanti kita kelompokkan seperti ini, digunting yang tadi, lalu nanti ditempel. Contohnya tadi tiang bendera masuknya kemana? Ke sini atau ke sini? Dia benda hidup atau benda tidak hidup? Ya, yuk kita buat dulu. Nih, Kak Rina mau besarin ininya dulu ya. Nah, begini. Ya, seperti ini. Oke, di sini pertama tiang bendera. Tiang bendera ini benda hidup atau tidak hidup adik-adik? Ingat tadi ciri-ciri benda tidak hidup adalah tidak bisa bergerak, tidak bisa berpindah, ya, tidak tumbuh. Kalau benda hidup seperti manusia, hewan, ya, itu ciri-cirinya bisa bergerak, bisa berpindah tempat, ya, dan tumbuh. Coba, berarti tiang bendera masuk kemana? Benda hidup bukan? Bukan ya, dia masuknya ke benda tak hidup. Oke, yuk selanjutnya gedung sekolah. Dia termasuk apa adik-adik? Benda hidup atau tidak hidup? Bergerak enggak? Enggak ya, dia diam aja di situ, ya. Oke, kemudian berikutnya ada Edo nih. Nah, Edo ini bisa bergerak ya, bisa berlari-lari, bisa berangkat ke sekolah, dan makin hari nanti akan makin tumbuh besar. Jadi Edo adalah benda hidup. Lani, pastinya Lani adalah teman Edo nih. Pastinya masuknya ke benda hidup juga. Udin, ini juga sama ada di bawah Lani sini ya. Oke, kemudian anak bebek. Anak bebek bisa bergerak nggak adik-adik? Bisa ya, bisa jalan-jalan, bisa bergerak, kwek 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 ya. Ini jadi masuknya ke benda hidup. Ikan, sudah pasti ikan temannya bebek nih. Ya, dia bisa bergerak, jadi benda hidup. Sepeda bisa bergerak sih adik-adik kalau kita kayuh, kalau kita gunakan. Jadi dia hanya berdiam saja kalau tidak digunakan, tidak bisa bergerak sendiri. Boneka, ini juga sama ya, tidak bisa bergerak sendiri. Lalu mobil-mobilan? Mobil-mobilan apa adik-adik? Benar sekali, ini adanya di sini ya, dia masuk ke benda tidak hidup. Terakhir, Garuda Pancasila. Garuda sih kalau burung dia benda hidup ya adik-adik. Tapi kan ini lambang ya, lambang negara Indonesia ya, Garuda Pancasila. Dia bentuknya seperti pajangan kalau ada di sini. Berarti masuknya ke benda tidak hidup ya. Oke, kita lanjut yuk, lihat buku temanya yuk. Nah, kita lanjut di sini pelajarannya masih ada. Sekarang perhatikan kelasmu. Apakah benda-benda tersebut juga ada di kelasmu? Nah, ini nanti diberikan centangnya ya adik-adik pada kolom-kolom yang sesuai. Nah, karena Kak Rina tidak berada di kelas saat ini, Kak Rina mau lihat di sini aja gambar yang tadi ya. Nih, kalau kursi, nih ada ya adik-adik ini ya, kursi ya, berarti ini Kak Rina centang ada. Meja, ini dia meja nih ya, berarti ada. Lalu papan tulis, ada dong di sini ya, nih berarti ada. Kemudian lemari, di sini ada lemari nggak ya adik-adik? Nggak ada ya, berarti ini yang dicentang yang tidak ada nih.
ya. Tidak ada centangnya di sebelah sini. Ini Garuda, Garuda Pancasila ada tuh ya. Berarti centangnya yang ini. Nah, berikutnya isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Titik-titik termasuk benda hidup karena titik-titik. Nah, Karina ambil contoh satu saja ya. Anak bebek termasuk benda hidup karena dapat bergerak, berpindah tempat, dan tumbuh. Kemudian yang kedua, titik-titik termasuk benda tak hidup karena titik-titik. Nah, Karina ambil contoh kursi. Kursi termasuk benda tak hidup karena tidak dapat bergerak, berpindah, dan tumbuh. Ya. Oke, pelajaran saat ini sudah selesai ya adik-adik ya. Silakan adik-adik tuliskan di buku untuk dikerjakan. Jangan lupa menulisnya jangan terlalu dekat ya dengan matanya dengan buku. Dan sikap menulisnya juga harus benar, tegap, jangan bungkuk. Oke adik-adik? Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!